Kenapa pemimpin populis itu sangat disayangi oleh rakyat? Masterpiece apa yang dibangun Jokowi pada saat dia jadi gubernur di Jakarta? Mengapa populisme politik itu bagai pisau bermata dua? Bicara soal populisme politik, memang sebagian besar orang sudah sering mendengar istilah ini, terutama dari kalangan akademisi dan tentunya para politisi. Tetapi sampai saat ini para ilmuwan politik belum mampu mengkonstruksi sebuah teori atau konsep tentang apa itu populisme secara definitif. Tentu saat ini populisme masih sangat bias dan masih sangat liar secara ilmiah. Lalu apakah itu populisme? Secara simplisitas, populisme itu erat kaitannya dengan masyarakat mayoritas. Itu saja intinya. Atau istilah-istilah yang populer yang berkenaan dengan masyarakat banyak. Populisme seringkali disandingkan dengan kekuasaan politik dengan beragam istilahnya. Seperti misalnya pemimpin populis, kaum populis, dan kebijakan populis. Kata Anthony Lee, pemimpin populis dalam kadar tertentu seringkali dianggap sebagai sosok pahlawan. Namun orang seperti Margaret Canavan memberi istilah yaitu kaum populis. Kaum populis biasanya menggalang dukungan melalui instrumen demokrasi atau institusi demokrasi. Contoh misalnya partai politik, NGO atau LSM, atau interest group atau yang biasa kita kenal dengan istilah kelompok kepentingan. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa pemimpin populis itu sangat disayangi oleh rakyat? Karena pemimpin populis mendistribusikan kebijakan, kalau itu adalah kebijakan, dan membangun gaya politik yang seiring dengan kemauan masyarakat banyak. Contoh, masalah kemiskinan, masalah politik identitas seperti agama, suku, dan etnik. Intinya, populisme meletakkan masyarakat di atas segalanya. Contoh pemimpin-pemimpin populis di dunia ini. Taruhlah misalnya orang seperti Juan Perón di Argentina, ada Taksi Shinawatra di Thailand. Lebih spesifik lagi di Indonesia, ada sosok Jokowi yang pernah memimpin Solo dan DKI. Ada sosok Risma di Surabaya, ada sosok Ridwan Kamil di Bandung, dan ada sosok Nurdin Abdullah di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dan juga tidak ketinggalan Syahrul Yassin Limpo atau Iksan Yassin Limpo yang kerap dilabeli sebagai pemimpin populis, baik dari segi kebijakan maupun dari segi personality. Saya berikan contoh sedikit tentang Juan Perón di Argentina. Juan Perón di Argentina misalnya, kenapa beliau pada saat itu di dekade tahun 40-an begitu besar rasa sayang masyarakat kepada Juan Perón, meskipun beliau pernah mengalami satu skandal yang berkenaan dengan etika, tetapi dukungan massa tetap besar terhadap dia. Itu kenapa? Karena hubungan emosional terbangun dan tidak bermain dengan rasio, tetapi lebih kepada rasa. Atau lebih spesifik, kalau kita berbicara di Indonesia, orang seperti Pak Jokowi waktu dia memimpin Solo dan DKI, orang seperti Ridwan Kamil atau Risma di Surabaya, atau Nurdin Abdullah atau Syahrul Yassin Limpo di Sulawesi Selatan. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, apakah populisme politik itu baik secara demokrasi? Banyak kalangan mengatakan tidak. Ada sisi deviasi pada bagian tertentu di balik populisme politik itu. Contoh kecil misalnya, Nurdin Abdullah dikenal pemimpin yang berhasil membangun Bantaeng secara infrastruktur. Tetapi terjadi paradoks antara kondisi ekonomi masyarakat Bantaeng, di mana Bantaeng pada saat itu adalah masyarakat yang cukup terbelakang dari segi ekonomi. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara soal Jokowi, Jokowi adalah sosok yang dikenal pemimpin yang sederhana atau pemimpin yang populis. Bicara kebijakan, kita nggak tahu kebijakan apa atau masterpiece apa yang dibangun Jokowi pada saat dia jadi gubernur di Jakarta. Tetapi karena sosoknya yang dianggap sederhana oleh masyarakat, di mana masyarakat memang pada saat itu mengalami satu situasi yang anti terhadap pemimpin elitis, sehingga muncullah sosok Jokowi yang dia anggap merupakan sosok yang mampu merepresentasikan kepentingan-kepentingan wong cilik. Meskipun secara kebijakan itu belum tentu melahirkan satu kebijakan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang ada di Jakarta pada saat itu. Atau di Sulawesi Selatan, pas Syahrul Yassin Limpo atau klan Yassin Limpo, di mana pas Syahrul Yassin Limpo
2 periode menjadi gubernur, atau adiknya bernama Iksan Yasselimpo juga 2 periode menjadi bupati di Kabupaten Goa. Apa yang mereka lakukan sehingga dia disebut sebagai pemimpin populis? Pertama, kebijakan yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai masterpiece atau legacy yang dibangun oleh sosok Syahrul Yasselimpo atau Iksan Yasselimpo, seperti misalnya pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Namun kalau kita melihat fakta di lapangan, apakah pendidikan gratis itu beriringan dengan bagaimana melahirkan sumber daya manusia di Kabupaten Goa, atau hanya sekedar slogan politik? Begitupun dengan kesehatan gratis. Banyak di luar sana yang menggaungkan begitu hebatnya program kesehatan gratis itu karena memenuhi basic needs-nya masyarakat. Tetapi banyak juga dari kalangan masyarakat Goa yang tidak puas dengan kebijakan itu. Jadi ini anomali. Yang kedua, kenapa kalangan para ilmuwan politik atau para pakar politik itu kerap mengecamnya namanya atau kurang setuju dengan populisme politik? Karena di balik populisme politik kerap terjadi atau lahirnya sebuah sistem politik dinasti. Kenapa? Karena sosok yang dianggap sebagai pemimpin populis yang karismatik, merasa disayangi oleh rakyat, maka mau tak mau kekuasaan tetap di dalam lingkaran mereka. Itulah sisi anomali dari populisme politik itu. Kenapa? Di satu sisi, populisme politik menggaungkan slogan kepentingan rakyat, tetapi di sisi lain, seringkali melanggar kode etik demokrasi atau menyimpang dari demokrasi. Contoh kecil misalnya, kita baru saja melewati perhelatan pemilihan Presiden Republik Indonesia, di mana banyak kalangan menganggap terjadi pengangkangan terhadap konstitusi kita. Contohnya putusan MK yang berakhir dengan MK. Secara yuridis ini dianggap melanggar etik. Tetapi yang namanya rasa atau kecintaan itu tidak ada urusannya dengan aturan normatif. Yang jelas masyarakat mencintai sosok tersebut, mau dia melanggar aturan atau tidak, tetap dia menjadi pilihan. Inilah yang seringkali dijadikan dalih oleh ilmuwan politik mengapa populisme politik itu bagai pisau bermata dua. Karena itu, di sisi lain, populisme politik bisa saja melahirkan dinasti politik dan politik spoil system, atau berpotensinya terjadi yang namanya deviasi terhadap demokrasi. Saya kira itu saja gambaran kecil atau gambaran sederhana terkait apa itu populisme politik. Sebenarnya kita sangat dekat dengan istilah ini. Barangkali hanya istilahnya yang masih asing di telinga kita. Tetapi praktek-praktek politik, terutama politik di aras lokal, itu sudah banyak yang terjadi. Kata kuncinya adalah banyak pemimpin sekarang, di era sekarang, karena mau tidak mau dia harus mengikuti ritme politik, ya di mana masyarakat dalam sistem pemilihan langsung yang mendaulat mereka dalam masyarakat, mau tak mau mereka membangun positioning politik yang sesuai dengan selera mereka. Kalau tidak, habislah mereka. Terima kasih. Salam ruang bicara INN Indonesia.